Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai Microsoft Excel. Di video yang ke-8 ini bahasan yang akan kita sampaikan adalah mengenai data validation. Nah, di antara data validation yang ada itu nanti ada setting, kemudian ada input message, dan ada error alert atau pesan error. Baik, sebelum ke materi, sebetulnya apa itu data validation dan apa itu fungsinya di dalam Microsoft Excel? Kita buka terlebih dahulu Excel kita. Nah, terkadang kita dalam menginput sebuah sel, di sini ada sel A, B, kolom A, B, dan seterusnya, kemudian ada baris 1, 2, dan seterusnya, sehingga menunjuk sel, misalnya sel B3 dan seterusnya. Kadangkala kita menginputkan di dalam sebuah sel itu ada kekeliruan. Misalnya harusnya yang diinputkan itu adalah berupa angka, kemudian harus dikalikan dengan sel yang lain sehingga menghasilkan angka baru, maka bisa saja yang seharusnya angka itu kita masukkan dengan teks sehingga tidak akan menghasilkan suatu hasil perkalian yang baru. Nah, data validation yang berada di menu data, kemudian data validation, salah satu fungsinya adalah untuk menghindari kesalahan atau human error ketika sedang menginputkan data atau menuliskan sesuatu pada sebuah sel di Microsoft Excel. Nah, untuk mempermudah, silahkan dibuka Microsoft Excel-nya dan kita ikuti step by step, dan kita akan langsung terapkan pada sebuah kasus, bukan sebuah kasus tapi sebuah contoh, membuat daftar peserta seminar. Baik, di sini akan kita siapkan ada sheet 1 dan ada sheet 2. Sheet 1 kita kosongin dulu, kita buat di sheet 2. Mulai di baris kedua kita isikan misalnya dengan nomor, name, nama, jurusan, semester, dan tahun masuk. Baik, akan saya format dulu. Saya rata tengah, atas bawah, kanan kiri. Nah, seperti ini. Dan misalnya di baris pertama kita berikan judul, ini saya merge sampai di kolom F, saya merge and center, saya tengahkan lagi. Misalnya daftar peserta seminar Awesome Education Learning. Ini akan saya format, diperbagus, jadi silahkan sesuai dengan seleranya masing-masing. Seperti ini, saya tebalkan, saya beri warna. Kemudian di bagian kolom nomor nanti akan saya buat supaya nomor itu tepat di tengah, sehingga saya blok saja sel A, kolom A, kemudian saya tengahkan. Kemudian di name juga seperti itu, dan tahun, semester, dan tahun masuk juga akan saya buat rata tengah, baik atas, bawah, dan kanan kiri, sehingga saya pilih yang tengah, kemudian yang kanan kiri. Baik, nama saya perlebar lagi. Nah, silakan di pause terlebih dahulu untuk membuat kolom dan tabel seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya di kolom jurusan, ketentuannya adalah nanti kita tinggal memilih jurusan-jurusan yang ada. Nanti tinggal klik, kemudian di semester juga tinggal klik. Kemudian untuk tahun masuk nanti bisa diketikkan dengan manual. Lalu di name itu juga dengan manual. Dan nama itu pasti juga dengan manual. Kolom nomor juga dengan cara manual.
Nah, untuk membubuhkan atau membuat list sehingga kita tinggal memilih di jurusan dan semester, maka kita membutuhkan sebuah tabel utama atau database atau mungkin tabel master yang harus kita buat juga. Misalnya di sheet 1 akan kita buat sebuah tabel di sini. Saya beri nama tabel master. Misalnya di sini saya beri nomor jurusan, bukan nomor, ini kode saja, kode jurusan, kemudian mungkin semester ya. Barangkali nanti videonya untuk pembuatan tabel akan saya percepat durasinya, jadi akan saya buat lebih cepat pergerakannya. Jadi silahkan diikuti dan dibuat. Sekretaris. Nah, mungkin bisa ditambahkan sendiri untuk jurusan-jurusan yang lain. Kemudian kode saya singkat saja dari jurusan-jurusan ini. SKR, KT, MP, kemudian untuk semester saya mulai dari 0 karena di sini saya mencantumkan line-nya. Mungkin line-nya itu nanti bukan seorang pelajar untuk line-nya ini, sehingga saya beri semesternya itu 0 ya. Jadi ini saya bikin tengah dulu semua. Saya mulai dari 0, kemudian 1 sampai dengan 10. Nah, tabel utama ini, tabel master ini nanti mungkin bisa mengalami perubahan tergantung kebutuhan ya. Tergantung kebutuhan, nanti kira-kira kalau ada tambahan ya tinggal menambahkan saja. Baik, ini saya sudah membuat tabel masternya untuk jurusan, kode, dan semester. Kenapa dibuat kode? Barangkali nanti juga dibutuhkan. Ini saya buat alignment-nya agak menjorok ke kanan sehingga menggunakan saya ulang ya, membuat menjorok ke kanan. Ini saya blok dulu, kemudian saya klik kanan, format cell, lalu saya pilih alignment, kemudian di indennya saya beri 1 dari kiri sehingga dia akan menjorok ke arah kanan seperti ini ya, biar tampak lebih bagus. Baik, ini tabel masternya di sheet 1. Mungkin untuk memperjelas lagi, di sheet 1-nya juga dirubah namanya menjadi tabel utama atau tabel master. Nah, kemudian di sheet 2, nama sheet 2 akan saya ganti dengan daftar peserta atau peserta, begitu saja. Nah, seperti ini. Nah, kita akan belajar mengenai data validation. Yang pertama, ketika di jurusan dan semester itu nanti kita tidak harus mengetik manual sesuai dengan masternya ini, tidak, tetapi kita tinggal memilih saja. Caranya adalah melalui menu data, kemudian data validation. Kemudian yang seterusnya, kita tidak tahu apakah nanti peserta itu jumlahnya hanya 10 atau mungkin hanya 20. Kalau hanya 20, maka kita tinggal blok saja sampai dengan urutan yang ke-20 misalnya.
Misalnya nanti kira-kira pesertanya ada 20 atau berapa terserah, misalnya seperti ini. Nah, maka untuk membuat data validation ya kita tinggal membatasi sampai dengan baris atau nomor ke-20 ini ya. Baris ke-22 bertepatan dengan nomor yang ke-20. Begitu juga dengan pilihan semester, sama. Kita tinggal blok seperti ini untuk membuat data validation. Akan tetapi kalau kita tidak tahu jumlahnya nanti itu berapa, maka yang kita blok itu bukan ring dari barisnya, tetapi kita bloknya adalah menggunakan blok nama kolomnya. Untuk jurusannya berarti kolom D, untuk semester berarti kolom E. Baik, yang pertama saya akan blok di jurusan di kolom D, sehingga nanti seluruh baris di kolom D itu akan mempunyai format data validation yang sama. Baik, kita blok kolom D, kemudian kita pergi ke menu data, lalu pilih data validation, kita klik saja, akan muncul 3 pilihan. Kita pilih data validation, kita klik. Nah, kemudian di sini ada 3 tab di sini, tab setting, input message, dan error alert. Kita ke tab setting terlebih dahulu. Di tab setting kita pilih allow, itu kita pilih dengan list. Karena untuk menampilkan pilihan jurusan nanti ada sekretaris, kemudian ada beberapa jurusan tadi sampai dengan jurusan lainnya. Kemudian di bagian ignore blank, kalau kita centang, berarti seandainya nanti di jurusan itu kolomnya kosong, maka tidak masalah. Itu kalau kita centang. Tetapi kalau centangnya kita buang, maka kalau di kolom jurusan itu nanti kita kosongkan, maka akan terjadi pesan error yang ada di sini. Tergantung nanti errornya itu kita isikan atau tidak. Baik, untuk sementara ini kita centang dulu. Kemudian in cell dropdown itu untuk menunjukkan list pilihannya nanti. Jadi akan ditunjukkan jurusan-jurusan yang ada di tabel master tadi yang sudah kita buat. Kemudian langkah selanjutnya, setelah allow kita pilih dengan list. Nah, di sini ada banyak sebetulnya, ada any value, ada whole number, decimal, list, date, time, text length, custom, dan sebagainya. Kita pilih yang list dulu. Kemudian di bagian source di sini kita letakkan kursor di bagian source, lalu kita pilih tanda yang di sebelah kanan ini untuk memilih ringnya, memilih tabelnya. Kita klik saja seperti ini, sehingga akan muncul tampilan baru seperti ini. Nah, kemudian kita menuju ke tabel master yang sudah kita buat di sheet 1 tadi. Kita ke tabel master. Kemudian kita pilih jurusannya, kita blok saja dari sekretaris sampai dengan lainnya, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita tekan enter. Nah, sehingga akan muncullah seperti ini. Kemudian kita tinggal OK saja. Nah, akan kita coba di sini. Kita letakkan kursor di kolom jurusan, maka di sebelah kanan itu akan ada pilihan panah kecil di sini. Dimana kalau kita klik, maka akan muncul daftarnya. Sehingga kita tinggal milih saja. Nah, karena tadi kita memilih validation datanya itu dengan kolom D, maka tentu saja di baris pertama itu juga akan muncul seperti ini. Kemudian di sel D2 itu juga akan muncul pilihan seperti ini. Jadi jangan khawatir, kita tinggal menghapus yang dua ini. Yang pertama di baris pertama ya, itu karena muncul data validation-nya, maka kita remove saja. Dengan cara sama, kita klik selnya data validation, kemudian oh, ini sudah terhapus ya. Baik, kita yes saja. Kita clear ya, kita clear.
kemudian di kolom jurusan di sel D2, karena kita tidak menghendaki adanya pilihan list, maka kita tinggal membuangnya. Kita klik di sel D2 ini, kemudian menu data, data validation, klik, kemudian data validation, kita clear all. Oke. Nah, sehingga sudah hilang seperti ini. Jadi misalnya kita isi dengan nama Eko, maka jurusan kita tinggal pilih, misalnya akuntansi, seperti ini. Nah, hal yang sama bisa kita lakukan di semester. Caranya sama, kita tinggal blok saja. Kalau kita sudah tahu, sekali lagi kalau kita sudah tahu jumlah anggota atau jumlah barisnya, kita berarti ya pilih bloknya seperti ini, kita blok jumlah barisnya. Atau kalau nanti kemungkinan ada penambahan dan kita tidak tahu berapakah nanti jumlahnya, maka kita pilihnya adalah kolomnya. Maka saya contohkan di sini dengan milih kolom E, kemudian menu data di sini, lalu data validation, kemudian pilih allow-nya list, kemudian kita letakkan di source dan kita pilih ringnya. Ini. Kemudian kita ke tabel master dan pilih semester, kita blok semesternya, kemudian kita enter dan kita oke. Nah, seperti hal yang tadi, maka di sel E2 itu juga akan ada pilihan seperti ini, dan di sel A1 di judul tabel ternyata tidak ada, maka yang perlu kita buang adalah yang sel E2 di tulisan semester. Ini kita buang validation datanya dengan cara klik selnya, lalu menu data, data validation, kemudian data validation, lalu kita clear all dan kita oke. Nah, ini sudah hilang, sehingga di baris manapun maka akan muncul, sampai di baris paling bawah dari Excel itu akan muncul pilihan data validation dari semester ini. Nah, ini kita tinggal mengisikan. Nah, kemudian di dalam data validation itu tadi ada pilihan input message, kemudian ada error alert ya. Jadi ada input pesan dan pesan error. Jadi ada peringatan. Nah, kita akan memberikan pesan terhadap kolom-kolom yang sudah kita beri validation data. Oke. Yang pertama di kolom jurusan saya pilih semua di kolom D, kemudian pilih menu data, lalu data validation, kemudian data validation, kita yes saja. Nah, kemudian di bagian tab input message ini kita klik input message, kemudian kita centang show input message when cell is selected. Artinya ketika kita nanti klik di sel-sel ini akan muncul semacam dialog box ya, ada pesan yang muncul nanti. Nah, misalnya kita beri judulnya adalah info, kemudian kita tulis infonya apa di sini. Pilih jurusan dari list yang tersedia. Jika bukan pelajar, maka pilih lainnya. Jadi pesan ini tergantung kita sendiri. Kemudian di error alert itu juga bisa kita isikan. Nanti juga akan ada pesan seperti itu, yang nantinya ada 3 pilihan, ada stop atau warning dan information. Jadi kalau stop memang dia akan
dikembalikan dalam pilihan jurusan ini. Misalnya kita ketik dengan manual di luar dari jurusan dari listnya, maka ada pesan error di sini. Misalnya kita pilih dengan stop ya, stylenya stop, kemudian pilih awas ya, awas. Data yang dimasukkan salah. Misalnya seperti ini. Ulangi. Misalnya seperti ini. Kita oke. Nah, sehingga ketika setiap kita pilih selnya, maka dia akan memunculkan pesan yang telah kita inputkan tadi, yaitu pilih jurusan dari list yang tersedia. Jika bukan pelajar, maka pilih lainnya. Kalau memang pesertanya itu bukan pelajar, maka pilih jurusan itu adalah lainnya. Nah, seperti biasanya di baris D2 ini juga muncul validationnya, maka kita hapus saja. Kita klik di sini di kolom di sel D2, kemudian data validation, lalu kita clear all seperti ini. Nah, sehingga akan muncul pesan. Misalnya kita isi dengan paksa, kita isi dengan jurusan lain, misalnya sipil. Nah, di list tidak ada. Apa yang terjadi di sini? Nah, sehingga akan muncul pesan di sini, data yang dimasukkan salah, ulangi. Retry. Seperti itu. Ini pesan error. Kemudian di semester juga sama caranya, kita blok saja kolom E ini, kemudian di menu data, data validation, kemudian data validation lagi, kita yes saja. Kemudian di bagian input message, misalnya kita berikan lagi info lagi, jika bukan pelajar, pilih angka 0. Jadi seperti itu. Ini pesan errornya seperti itu. Dan kalau yang di error alertnya mau diabaikan juga tidak masalah, kita oke saja. Kemudian kita lihat di sel E2. Di sel 2 itu juga akan muncul data validation sehingga memunculkan pilihan. Kita hapus lagi data validation, kemudian kita clear all, kita oke. Sehingga akan seperti ini. Jika bukan pelajar, pilih angka 0. Tentu saja kalau bukan pelajar bisa lainnya ya. Di sini angka 0. Nah, ini data validation yang pertama. Oke, silahkan dicoba terlebih dahulu. Nanti yang setelah ini kita akan membahas tentang data validation ketika memasukkan NIM dan tahun masuk. Untuk tahun masuk dan NIM, di sini saya punya ketentuan bahwasanya untuk NIM dan tahun masuk formatnya adalah sebuah number atau angka. Nah, menggunakan data validation itu bisa kita gunakan sebagai keamanan bahwasanya, atau mengatur ya, untuk mengatur bahwasanya data yang boleh dimasukkan di sini itu nanti adalah data yang berupa angka saja. Jadi tidak akan keliru, karena kalau keliru nanti akan muncul pesan error di sana. Walaupun nanti NIM itu ada yang menggunakan huruf. Jadi kali ini kasusnya adalah NIM dengan format angka. Baik, yang pertama kita pilih terlebih dahulu kolom NIM-nya, yaitu kolom B, kemudian menu data, data validation. Lalu di bagian setting kita pilih allow-nya adalah whole number. Jadi yang diperbolehkan hanya number. Kemudian di bagian ignore blank-nya itu kita centang.
Jadi kalau misalnya dia kosong maka tidak masalah, tetapi kalau dia harus ada isinya maka ignore blanknya, tidak boleh ada centangnya. Baik, ini sementara kita centang saja. Kemudian setelah allow-nya adalah whole number, kemudian di bagian data di sini ada banyak pilihan, ada kurang dari, kemudian ada bukan di antara, ada equal to sama dengan, tidak sama dengan, ada lebih dari. Nah, di sini saya akan memberikan between saja. Jadi between-nya saya mulai dari angka 0 untuk name-nya. Kemudian saya batasi sampai dengan 1 miliar. Jadi angka 1 dan 0-nya ada 6 sehingga ada 7 digit. 1, 2, 3 1, 2, 3, maaf 10 digit ya, karena 0 nya ada 9 ya. 1, 2, 3. Baik, jadi dari 0 sampai dengan 1 miliar, berarti di sini ada 10 digit, karena name itu ada yang digitnya itu sangat panjang sekali. Baik, setelah itu langsung saja kita inputkan pesannya supaya operator tidak salah dalam menginput. Kita berikan informasi bahwasanya NIM harus berupa angka. Kemudian pesan yang selanjutnya, jika bukan pelajar atau NIM 0, NIM 0 NIM 0 hanya untuk bukan pelajar atau mungkin karena lupa, maka bisa desain dengan 0. Setelah itu di bagian error alertnya juga bisa kita isikan, misalnya oops yang dimasukkan salah. Salah itu bisa jadi jumlah digitnya terlalu panjang atau mungkin dia teks. Jadi kita kasih pesan juga bisa jadi teks atau digit name terlalu panjang seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, seperti biasanya, jadi setiap sel yang ada di sini akan muncul info seperti ini. NIM harus berupa angka, NIM 0 untuk bukan pelajar. Jadi artinya kalau bukan pelajar maka diisi dengan angka 0. Nah, di sini di sel B2 di teks NIM juga muncul NIM. Maka kita harus menghapusnya di sini. Kita arahkan, kita letakkan di sel B2 di kolom B2 ini ya, di NIM, kemudian data validation dan kita clear all. Kita cek apakah sudah semua terhapus. Oke. Nah, seperti ini. Kan kita coba di sini misalnya kita isi dengan angka 2005 001 misalnya. Kemudian di nomor 2 misalnya kita isi dengan angka lebih dari 1 miliar ya. 11011 pokoknya panjang gitu aja. Nah, maka di sini akan muncul pesan error ya. Yang dimasukkan salah, bisa jadi teks atau digit name-nya terlalu panjang. Nah, ini artinya digit name-nya terlalu panjang, maka kita klik retry untuk mengulangnya. Misalnya 2017999. Nah, ini untuk name. Kemudian untuk tahun masuk caranya sama, kita klik di kolom F-nya di sini, lalu kita pilih data validation. Di bagian setting kita pilih whole number juga. Kemudian between-nya bisa kita mulai dari tahun 1900 misalnya, karena ini tahun. Kita batasi sampai tahun 2021, maka kita bisa batasi sampai dengan 2021.
21 atau berapalah, bisa kita isikan dengan angka yang lain, atau mungkin kita lebihkan menjadi 5.000 juga tidak apa-apa, juga tergantung kita. Atau mungkin di tahun masuk kita kasih pilihan seperti halnya di jurusan dan semester tadi. Kemudian di input message kita kasih pesan info, masukkan tahun dalam bentuk angka, bukan dalam bentuk teks. Kemudian sudah, ini aja pesannya, masukkan tahun dalam bentuk angka, itu aja. Kemudian di error alertnya mau diisi atau tidak juga silahkan, atau mau dikasih pesan error sama aja dengan yang tadi ya. Misalnya langsung saja dengan silahkan ulangi inputannya itu ya, silahkan ulangi. Kemudian kita oke. Dan seperti biasanya pasti di setiap selnya di kolom F itu akan muncul pesan, seperti hanya di teks tahun masuk juga muncul pesan. Maka kita tinggal menghapus saja validasinya, seperti yang cara yang pertama tadi. Kita cek semua sudah terhapus, sudah, dan kita oke. Kita isi dengan tahun 2000. Nah, ini adalah bagaimana cara memanfaatkan validasi data di Excel. Silahkan dipelajari, diulang-ulang kembali caranya, dan silahkan diterapkan untuk pengaplikasian pembuatan dokumen Excel yang lain. Jadi ini hanya contoh. Kalau misalnya mau diterapkan di bidang akuntansi, pembukuan, atau mungkin inventarisasi ya juga silahkan saja. Yang jelas menu-menu yang di sini yang kali ini saya sampaikan untuk mempermudah dalam memanajemen file atau memanajemen basis data. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya berguna ya silahkan dibagikan kepada rekan-rekannya, dan tunggu video-video pembelajaran selanjutnya. Sampai ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.